Syati Syafari, LSMSI, kami persilakan. Terima kasih Pak Median. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu guru hebat semua yang merupakan keluarga dari jaringan Sekolah Digital Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak Kadin, juga kepada tim Epson, juga mohon maaf saya belum ingat semua, kepada Ketua JSDI. Terima kasih banyak atas undangan yang diberikan. Mungkin sedikit cerita, saya mendapatkan undangan dari Ibu Chandra. Sepertinya beliau juga anggota dari JSDI dan jujur saya sebelumnya belum pernah mendengar tentang JSDI, jadi saya sangat senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu guru hebat semua di sini dan semoga nanti silaturahmi kita bisa berlanjut terus ya Bapak Ibu semua. Hari ini saya sebenarnya jujur saya bukan seorang ahli assessment ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Median. Background saya lebih kepada mathematics education. Tapi kebetulan karena diminta sharing tentang assessment, jadi saya akan coba sharing tentang apa yang memang menjadi praktik yang saya dan teman-teman saya lakukan di Universitas Sampurna seperti itu ya. Dan semoga sharing ini nanti bisa bermanfaat ya, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, hari ini saya akan menginginkan kegiatan yang interaktif, jadi tidak satu arah ya dari saya. Jadi saya akan mengundang teman-teman semua untuk membuka Desmos Classroom Activity dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah pernah dengar ya. Oke, saya akan coba share screen dulu. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan Desmos, Bapak Ibu. Oke, jadi silahkan join dengan link berikut. Sebentar ya, saya pause dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa join dengan mengklik student.desmos.com. Kemudian jangan lupa masukkan kodenya. Kodenya itu GQJCZT. Bagaimana Bapak Ibu? Nanti apabila diminta untuk login, ada dua opsi, bisa login dengan email atau tidak perlu login, tidak perlu membuat tidak perlu membuat account seperti itu. Tapi jangan lupa untuk menggunakan nama asli Bapak Ibu guru untuk join di kelas ini. Ya. Jadi jangan menggunakan nama yang bukan aslinya ya. Oke. Saya juga mohon izin kalau misalnya nanti ada beberapa, bahkan ada banyak materi yang dalam bahasa Inggris, tapi saya insya Allah akan sampaikan dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Ada kesulitan mengaksesnya? Semoga tidak ya. Oke, saya sudah menemukan ada 3 peserta yang sudah join, Ibu Alma, Ibu Riri, Pak Yaya ya, Pak Yaya, Pak Mahfud, Pak Musakir, dan kita di sini ada banyak ya, alhamdulillah. Tadi terakhir saya lihat ada 60 peserta, dan semoga bertambah terus nih. Pak Masrin. Jadi silakan dibuka websitenya di student.desmos.com, kemudian masukkan kodenya, ini GQJCZT. Oke.
Yuk, masih 8 peserta. Ibu Yani. Oke, saya rasa sambil berjalan ya, kita bisa mulai ya Bapak Ibu ya. Ini baru 15 orang nih yang join. Oke, 19. Oke, 20 akan saya coba di start ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, kita akan sedikit sharing session tentang strategi-strategi penilaian untuk pembelajaran online ya. Yang sebenarnya tidak jauh berbeda sih dengan pembelajaran offline, tapi nanti mungkin kita akan lihat kira-kira peluangnya apa ya melalui pembelajaran online ini seperti apa. Nah, tadi sudah dikenalkan ya, saya dari Sampurna University, saya dosen tetap dari 2009 sampai dengan sekarang, sekaligus sekarang dipercaya sebagai ketua program studi di program studi pendidikan matematika. Kemudian saya juga mahasiswa sekaligus jadi ya mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia semester 5. Saya juga alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari LPDP dan apa ya, tanggung jawab utama saya seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu bahwa dosen kan 3 ya, Tridharma perguruan tinggi, jadi mengajar, kemudian juga melakukan penelitian, menulis publikasi, melakukan pengabdian masyarakat. Dan alhamdulillah insya Allah melalui kegiatan ini, kegiatan yang ketiga bisa terpenuhi. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu guru semua. Itu sedikit tentang saya. Tadi ada peserta ingin menanyakan kontak saya. Ini kontak saya, silahkan nanti kalau Bapak Ibu mau email dengan saya, silahkan di email. Email saya, nama saya desiarti.safarini@sampurnauniversity.ac.id. Gitu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, monggo silahkan bisa by email ya, Bapak Ibu guru. Nah, bagi yang sudah bisa join, mohon untuk membuka screen yang ketiga. Jadi di screen 3 itu saya ingin menanyakan informasi nih tentang kabarnya Bapak Ibu sekarang. Kan kita tahu ya kondisi sekarang sedang masih ya, maksudnya masih banyak sekali kasus COVID-19. Bagaimana nih kabar Bapak Ibu guru hebat semua di seluruh penjuru Indonesia? Mohon direspon. Bapak Ibu bisa menggeser slider yang ada di sini sesuai dengan perasaan atau kabar Bapak Ibu ya. Kalau ke kiri semakin kurang baik, kalau ke kanan semakin baik seperti itu. Terus mohon juga menuliskan responnya di sini di kotak yang ada di sini. Ini saya berikan contoh ya responnya ya. Assalamualaikum, saya Desi dari Jakarta, saya dosen di Sampurna University dan alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan semangat. Ya. Halo Ibu Alma, Pak Yaya, Pak Budi, Pak Yani, Pak Median, Ibu Wiwin, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah, ada yang sudah sangat jago ya dengan Desmos nih. Alhamdulillah. Ibu Adelia, Ibu Dwi, Ibu Tia, Pak Teddy, Pak Danu, Pak Roni, alhamdulillah ya semuanya sehat. Ini ada yang dari Sidoarjo, Sumsel, udah pasti ya Morani. Kemudian oke, SMPN 2 Banjar.
SMKN Udanawu, Pak Masrin, guru PJOK di SDN 12 Sungai Rotan. Wah, ada yang dari Kalimantan juga, Sulawesi Selatan. Wah, ada yang dari Bekasi, ini dekat dari saya nih. Ibu Riri ya. Sebelumnya ada yang pernah kenal dengan saya nggak? Kebetulan saya beberapa kali juga mengisi workshop ya di Siameo, kemudian Casio gitu ya. Mungkin kita pernah bertemu sebelumnya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua dan semoga nanti kita ada kesempatan lagi ya setelah ini bertemu lagi. Oke. Ini kalau kita lihat, alhamdulillah nih nggak ada yang bad mood ya, semua sepertinya sehat, bahagia, semangat, alhamdulillah. Bahkan ada yang sampai di ujung. Wah, terima kasih banyak Bapak Ibu semua ya, luar biasa semangatnya. Salam kenal semua. Ya, alhamdulillah. Baiklah, Bapak Ibu masih boleh mengakses ya, nanti boleh ditulis lagi yang lebih lengkap dan memang harus lengkap ya. Karena kalau cuma sedikit-sedikit nanti saya nggak bisa kenal gitu ya. Boleh nanti juga tuliskan alamat email seperti itu ya. Jadi ini responnya akan terus kesimpan oleh saya seperti itu. Oke, untuk memulai diskusi hari ini kan tadi topik kita tentang assessment strategi penilaian ya atau strategi assessment dalam pembelajaran online. Nah, sebelumnya mungkin ada baiknya kita membahas dulu tentang wajah baru pendidikan di Indonesia. Kita tahu bahwa ini saya sampaikan data terbaru ya yang di sebelah kiri gambar, mungkin Bapak Ibu bisa lihat itu adalah print screen tentang ini dari covid19.go.id ya, kasus COVID-19 di Indonesia per 28 Oktober 2021 yang cenderung masih tinggi ya, walaupun sudah PPKM-nya sudah, terutama di Jakarta ya, sudah bisa dibilang sudah sangat tidak diperketat gitu ya. Dan kita tahu tapi selama 2 tahun belakangan 2019 sampai dengan sekarang itu kita sangat terdampak dengan COVID-19 ini dan salah satunya adalah di sektor pendidikan, di tempat di mana kita memang semua berkecimpung ya. Saya sendiri baik sebagai pengajar maupun sebagai mahasiswa saya sangat terdampak dengan COVID-19 ini. Dan ini berdasarkan data ya, mungkin data yang saya sampaikan di sini kurang update ya, mohon maaf, tapi intinya di sini bahwa yang terdampak itu benar-benar global ya, global, seluruh dunia, Indonesia semua terdampak dan ini menyebabkan kita sebagai pendidik mau nggak mau, suka nggak suka kita harus bisa menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran online gitu. Bahkan walaupun sekarang kita tahu sudah mulai ada transisi ke pembelajaran tatap muka, tapi itu tidak bisa sepenuhnya kan kita lakukan full untuk PTM. Jadi memang nanti itu kita perlu betul-betul siap dengan bagaimana kita bisa mendeliver suatu pembelajaran online yang efektif seperti itu ya. Ini sayangnya yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Ibu semua yang sudah presentasi di depan tadi memberikan pembukaan, masih banyak tantangan, kendala yang dihadapi di dunia pendidikan Indonesia gitu, khususnya dalam implementasi pembelajaran online gitu ya. Di sini ada beberapa data yang saya sampaikan bahwa ternyata siswa itu cenderung kesulitan ya dalam pembelajaran jarak jauh ini gitu. Ini ada data dari
survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Memang kurang update ya per April 2020. Jadi di sini banyak sekali kendala kesulitan dialami ya, banyak tugas, mengeluh waktunya terbatas untuk mengerjakan tugasnya, kemudian kuota internet ini jadi suatu kasus sendiri, kemudian peralatannya juga tidak semua siswa ataupun orang tua itu memiliki device untuk mensupport mereka melakukan pembelajaran online, kemudian juga tidak happy ya menjalankan pembelajaran online di rumah karena tidak ketemu temannya, tidak termotivasi gitu ya. Nah, kemudian juga terkadang juga orang tuanya nggak sabar gitu, jadinya sering emosi gitu ya, jadi itu juga membuat siswanya stres. Nah, kemudian ada data juga nih tentang ketersediaan listrik dan akses internet yang sesungguhnya masih sangat minim ya kalau dilihat dari data. Ini saya ambil dari kata data ya, dari sumbernya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per April 2020. Yang data terupdate di sini adalah yang dari Pak Menteri ya, atau Mas Menteri Pak Nadiem Makarim ya, menyatakan bahwa efektivitas pembelajaran jarak jauh PJJ di masa pandemi ini menurun dan menurunnya secara global. Jadi bukan hanya di Indonesia ya, kalau dibaca di Kompas per Mei 2021 itu ada statement seperti itu. Jadi selain dari tantangan pembelajaran online yang tadi disampaikan, ada faktor lain ya, tadi kejenuhan dari siswa, kemudian juga kejenuhan dari orang tua gitu yang mau nggak mau sudah 2 tahun ini harus memfasilitasi anaknya untuk belajar online di rumah. Nah, ada beberapa hal yang menjadi poin-poin tantangan dalam penyelenggaraan pembelajaran online. Ini saya ambil dari data Pusdatin Kemdikbud ya. Di sini di poin kedua kalau teman-teman lihat itu saya bold ya, ini adalah poinnya tentang keterbatasan kompetensi guru, dan ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi tantangan yang poin 2 ini sangat penting nih, walaupun tadi mungkin ada banyak kendala ya yang bisa dibilang walaupun gurunya udah kompeten semua, tapi misalnya kalau listriknya nggak merata, internetnya juga sama, itu mungkin juga belum bisa maksimal. Tapi setidaknya kalau kita bisa benahi kualitas kompetensi guru dalam menyampaikan pembelajaran online yang efektif ya, dan juga ahli dalam menggunakan beragam teknologi dan aplikasi belajar, itu akan sangat-sangat luar biasa impact-nya terhadap kualitas pembelajaran online ya. Nah, di sini ada suatu rekomendasi dari Center for Indonesia Policy Studies. Jadi Center for Indonesia Policy Study ini mengumpulkan data dan akhirnya mengenai pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia, dan ada satu poin yang menjadi rekomendasi adalah yaitu tadi melengkapi guru dengan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi tadi inline dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Jawabannya seperti apa nih gitu. Ini juga didukung oleh the Illinois Online Network ya, di tahun 2005 malah jauh sebelum pandemi itu sudah menyampaikan bahwa kalau kita ingin menyelenggarakan pembelajaran online yang efektif, itu kita memerlukan pendidik yang memang knowledgeable ya. Knowledgeable ini artinya ya pastinya udah pasti menguasai konten, tapi juga harus mampu mendeliver pembelajaran online yang efektif gitu ya. Jadi knowledgeable educators ini sangat penting dalam kesuksesan implementasi pembelajaran online. Nah, selanjutnya seperti kita ketahui, kalau misalnya kita ingin menyampaikan pembelajaran online yang efektif, nah dalam pembelajaran itu aspek assessment itu adalah aspek yang betul-betul terintegrasi ya, terpadu di situ dan tidak bisa terpisahkan. Nah, saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu Guru. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Bapak Ibu Guru, mengapa sih assessment ini merupakan aspek yang
sangat penting ya, aspek penting dalam pembelajaran online. Oke, silahkan dituliskan respon Bapak Ibu ya. Tidak ada salah benar, jadi di sini kita lebih ke sharing ya. Oke. Oke, saya sudah melihat beberapa respon di sini. Mungkin saya akan memanggil ya. Bagaimana dengan Bu Riri? Bu Riri ada Bu Riri? Bu Riri mau menyampaikan pendapatnya yang sesuai dengan yang tertulis? Bu Riri? Bu Riri ada kesulitan dengan mikrofonnya? Oh iya Bu. Iya, silakan Bu Riri. Ini Bu Riri udah menjawab kan pertanyaan saya, mengapa menurut Bu Riri asesmen itu merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran online? Menurut saya karena asesmen itu digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan kita dalam melaksanakan pembelajaran secara online. Oke, terima kasih Bu Riri ya. Jadi intinya karena asesmen itu dapat mengukur keberhasilan siswa ya dalam pencapaian hasil belajarnya, seperti itu ya Bu ya. Oke. Mungkin hampir sama dengan Pak Mahfud di sini dari Jayapura. Halo Pak Mahfud. Pak Mahfud menyampaikan merupakan tolak ukur bagi guru untuk mengetahui pemahaman siswa ya, kurang lebihnya hampir sama ya. Ini juga mengetahui progres ya, perkembangan belajar siswa. Pak Budi kurang lebih hampir sama ya, melihat seberapa besar daya serap yang diterima dari siswa. Oke, Bu Dwi untuk menilai efektivitas pelajaran dan ketercapaian kurikulum. Oke, terima kasih Bu Dwi. Bu Erma masih menulis. Bu Adelia, menurut saya asesmen merupakan aspek penting karena menjadi salah satu tolak ukur kualitas pembelajaran yang telah dilakukan guru dan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan. Nah, ini menarik ya. Jadi di sini tidak hanya untuk mengukur hasil belajar atau ketercapaian hasil belajar siswa, tapi juga dari situ bisa menjadi bahan referensi ya, referensi kira-kira ini kualitas pembelajarannya harus ditingkatkan dengan cara bagaimana gitu ya. Oke, terima kasih Bu Adelia. Oke, melihat perkembangan peserta didik. Alat ukur pembelajaran, mengetahui kompetensi satuan pendidikan dari jarak jauh, mengetahui batas kemampuan peserta didik. Betul ya, ini jadi seperti kita tahu sebenarnya siswa kita ini kekuatannya apa, potensinya apa, kekurangannya apa, kelemahannya apa gitu ya. Apa yang perlu kita support. Nah, itu bisa seperti itu ya. Jadi tidak melulu harus berkaitan dengan hasil belajar ya. Tidak, maksud saya tidak melulu dengan ketercapaian. Kalau di kampus tuh sebutnya student learning outcomes, tapi mungkin kalau di level sekolah menyebutnya kompetensi dasar ya. Seperti itu. Oke. Sebagai bahan feedback ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, silakan dilanjutkan lagi ya nanti untuk menyampaikan feedbacknya. Ini terima kasih banyak dan saya lihat Bapak Ibu Guru sebenarnya juga sudah sangat terbiasa ya dengan assessment, sudah tahu lah ya. Nah ini saya mungkin mau menyampaikan sedikit saja ya beberapa teori gitu atau hasil riset yang ada gitu, bahwa memang assessment ini elemen yang sangat penting ya, krusial di sini disebutnya. Karena apa? Karena sebenarnya ini tuh menjadi dasar untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran gitu. Melalui assessment kita tuh sebenarnya mendefinisikan apa sih yang kita harapkan siswa kita dapat ketahui, siswa kita dapat tunjukkan, seperti itu ya. Kemudian bagaimana mereka bisa mencapai itu semua gitu. Dan
dengan cara apa mereka bisa menunjukkan bahwa itu tercapai ya. Jadi itu kan semua tentang assessment. Nah, selain itu kita tidak hanya fokus tentang apakah mereka telah mencapai hasil belajar A, B, C, tapi kita juga sebaiknya betul-betul dari assessment ini kita tahu apa yang menjadi potensi siswa kita, apa yang menjadi kelemahannya mereka dan bagaimana, sehingga dari situ kita bisa tahu bagaimana kita bisa mensupport mereka dengan lebih maksimal gitu, karena kita tahu bahwa setiap siswa itu unik ya, nggak ada yang sama gitu, walaupun memang kalau di kelas itu ada 40 siswa semuanya unik semua, itu agak sulit ya bagi kita untuk memenuhi kebutuhan 40 siswa yang berbeda, itu agak sulit, tapi setidaknya dengan kita mengetahui informasi ini itu bisa jadi referensi buat kita nanti bisa mengadjust pembelajaran kita gitu, supaya setidaknya bisa sesuai dengan misalnya dengan kebutuhan mereka, dengan learning style mereka, seperti itu ya. Kemudian sebenarnya melalui assessment juga itu menjadi dasar buat kita menyelenggarakan pembelajaran yang tadi ya, yang efektif. Nah, sehingga kalau kita tuh tepat dalam memilih assessment dan kita juga tepat dalam mengimplementasikannya, itu biasanya siswa itu akan lebih engage ya. Engage itu lebih terlibat dalam apa? Dalam penyelesaian assessment-nya gitu. Mereka akan lebih fokus, mereka akan lebih all out itu maksimal ya, maksimal dalam menyelesaikan tugas atau aktivitas yang kita berikan. Karena mereka merasa, oh ini penting buat saya, oh ini tuh jelas tujuannya apa, dan apa yang ingin saya capai dari penugasan ini, dan jangan lupa kita juga harus clear ekspektasi kita kepada siswa ketika kita memberikan tugas A itu apa ekspektasinya, misalnya dengan memberikan rubrik, dengan memberikan deskripsi yang jelas, memberikan timeline yang jelas, seperti itu. Sehingga dengan dia siswa nih melakukan assessment dari kita secara betul-betul maksimal dengan waktu yang mungkin lebih betul-betul fokus dan lebih lama termnya, biasanya mereka akan mengembangkan juga skill-skill yang mereka butuhkan nantinya di kehidupan di masa yang akan datang, khususnya ketika mereka misalnya di dunia kerja gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman juga sudah biasa ya dengan istilah skill 21st century skill. Jadi skill abad 21. Jadi memang kita tidak hanya fokus pada yang ada di kurikulum, misalnya kalau dulu kan lebih fokus ke kognitifnya saja gitu, tapi kita juga harus memberi kesempatan siswa untuk mengasah soft kompetensi mereka gitu ya, seperti kolaborasi, pemecahan masalah, kemudian self regulation ya, istilah-istilah seperti itu. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar, tapi bagaimana menerapkannya mungkin itu yang menjadi kendala gitu ya. Sama juga dengan dosen juga seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak Ibu, kriteria dari asesmen pembelajaran online yang efektif tuh apa sih kira-kira? Kriterianya seperti apa? Oke, mengukur apa yang seharusnya diukur, ya. Mengukur apa yang seharusnya diukur biasa kita sebut sebagai valid ya. Oke. Jadi untuk baik assessment untuk pembelajaran offline maupun online ya valid, kemudian reliable ya. Reliable artinya dia ketika diterapkan di kelas yang lain ya kurang lebihnya sama hasilnya gitu ya. Kemudian juga harus fair, adil gitu ya. Tapi apa sih yang unik, yang maksudnya ada hal yang berbeda nih dengan yang offline. Kira-kira teman-teman bisa nggak mendefinisikan ya, mendaftar kira-kira kriteria dari assessment untuk pembelajaran online yang efektif itu yang seperti apa gitu.
objektif udah otomatis ya. Tadi fair dengan objektif kurang lebihnya sama ya. Maksudnya maknanya sama ya. Oke, kalau Bapak Ibu, saya yakin ya, saya pun juga sama, saya mengajar full online ya, full daring. Jadi yang paling utama kan kita tidak bertemu tatap muka ya. Nah, bagaimana caranya pembelajaran daring yang kita terapkan ini betul-betul mungkin tidak bisa 100% menggantikan seperti PTM gitu ya. Nah, tapi kuncinya adalah kita harus bisa menjaga interaksi yang kontinu dengan siswa atau mahasiswa seperti itu. Itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi tidak hanya interaksi di online meeting gitu ya. Di luar itu kita harus menjaga interaksi kita dengan siswa gitu. Dengan cara apa? Biasanya sih kalau saya ketika mereka ya itu tadi ya, ketika kita berikan assessment, penugasan gitu ya, assignment, mereka kan pastinya ada pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, kita harus memberikan regular feedback seperti itu dan apa namanya ya. Terus setiap assessment itu harus berkontribusi terhadap proses belajar siswa. Jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas kemudian selesai, tidak seperti itu, tapi kita harus membuat mereka betul-betul mengalami proses belajar dengan mengerjakan penugasan yang kita nilai gitu loh. Bahkan kalau perlu membuat mereka jadi paham dengan mengerjakan tugas yang kita berikan gitu. Paham di sini bukan sekedar paham hafal, tapi lebih kepada memahami secara mendalam gitu ya. Nanti saya berikan contoh lagi. Kemudian meskipun kita pembelajaran daring bukan berarti kita tidak menyampaikan assessment yang tidak melibatkan aplikasi di kehidupan nyata gitu ya. Nanti saya berikan contoh lagi seperti apa yang kami lakukan seperti itu. Nah, karena apa? Jadi kita tetap harus mengusahakan agar pengetahuan dan skill yang mereka punya itu harus diterapkan dalam menyelesaikan atau dalam menyelesaikan soal-soal kehidupan nyata seperti itu. Jadi jadi autentik gitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan berarti kalau pembelajaran daring itu kita tidak menerapkan assessment yang autentik seperti itu. Kemudian tentunya tadi sesuai dengan ada beberapa teman-teman yang sudah sampai mengukur apa yang ingin diukur ya, artinya tadi harus clear dan tentunya assessment yang diberikan itu menunjang ketercapaian hasil belajar yang ditargetkan seperti itu ya. Ya. Ini banyak sekali meaningful ya, sebenarnya ada beberapa istilah yang sebenarnya maknanya hampir sama dengan apa yang sudah saya sampaikan ya. Sesuai kebutuhan murid ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua yang hebat-hebat sudah memberikan banyak respon yang luar biasa ya. Saya sangat setuju dengan Bapak Ibu semua. Oke. Jadi itu ya, tapi tadi saya menambahkan sedikit ya, tadi seperti terus memberikan interaksi yang secara berkesinambungan itu harus terus dijaga dengan siswa gitu ya. Ini itu merupakan aspek yang sangat penting dalam pembelajaran, dalam assessment yang efektif ya untuk pembelajaran online. Kemudian tadi berkontribusi terhadap proses belajar siswa. Jadi melalui assessment itu bukan hanya sekedar mungkin mencapai, oh ya ini bisa misalnya bisa menyelesaikan 5 tambah 5 sama dengan 10, tidak seperti itu saja gitu, tapi dia betul-betul memahami apa sih misalnya makna konsep penjumlahan, konsep pengurangan misalnya seperti itu ya, saya beri contohnya di matematika. Kemudian tadi ya aplikasi terhadap kehidupan nyata gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi kita harus fokus pada implementasi dari assessment yang autentik ya. Kemudian relevan dan align dengan hasil belajar yang ingin dicapai gitu ya. Nah, ini juga paling penting nih, clearly communicate goals and requirement for success. Jadi, dalam memberikan assessment baik daring maupun luring itu kita harus jelas deskripsi assessment-nya apa. Misalnya saya memberikan penugasan
poster gitu ya, membuat poster deskripsinya apa, kemudian timelinenya bagaimana, kemudian kriteria yang dimaksud poster seperti apa, maksudnya itu harus jelas, bahkan sampai rubriknya. Jadi mereka dinilai bagus itu kalau hasilnya seperti apa itu harus jelas dari awal gitu. Jangan sampai kita cuman pokoknya bikin poster ya gitu, tanpa mereka tahu ini sebenarnya tujuannya apa saya bikin poster ini. Kemudian hasil belajar yang akan saya capai melalui poster ini apa gitu. Kemudian gimana cara saya bisa dinilai 100 oleh Bu Guru, oleh Bu dosen itu kayak gimana sih, saya harus ngasilin poster seperti apa. Jadi mereka harus tahu ekspektasi dari kita seperti apa, itu harus disampaikan dari awal. Nah, berkaitan dengan tadi kriteria assessment yang efektif untuk pembelajaran online ini, saya sedikit teori tentang well-designed assessment ya. Jadi assessment yang didesain dengan baik itu selalu membuat siswa itu selalu betul-betul ingin engage dengan pemecahan masalah dalam tugas tersebut, dan intinya di situ nanti akan memberikan efek berupa perbaikan terhadap kualitas dari proses belajar mengajar. Nah, kemudian jadi tadi itu ya, suatu assessment yang didesain dengan baik akan mendorong siswa untuk betul-betul ingin menyelesaikan penugasan tersebut. Jadi dia terpush untuk betul-betul cari tahu, mencari informasi seperti itu, kemudian betul-betul misalnya bingung pun dia bertanya dan lain sebagainya, dia betul-betul bisa menginvestasikan waktunya, mendedikasikan waktunya dengan betul-betul maksimal untuk menyelesaikan assessment tersebut. Jadi kalau tidak didesain dengan baik, dia tidak tahu ini sebenarnya untuk apa saya melakukan ini. Jadi dia tidak engage dengan tugas itu, dia tidak ada motivasi, tidak ingin spend time lebih untuk menyelesaikan itu, seperti itu. Nah, jadi harus meaningful ya. Nah, kemudian ini ada pepatah dari Cina ya. I hear and I forget. Jadi kalau saya cuma dengar ya saya lupa gitu. Saya melihat maka saya mengingat. Kemudian kalau saya melakukannya langsung, maka saya akan betul-betul paham. Jadi intinya adalah assessment bukan hanya melulu tentang alat untuk mengukur ketercapaian hasil belajar, tapi lebih kepada sebenarnya ini adalah sarana buat kita mempromot ya, mendukung siswa supaya bisa belajar secara mendalam, supaya melalui assessment yang kita berikan, itu siswa sebenarnya belajar lebih mendalam tentang konsep yang kita ingin bahas gitu loh. Jadi kan kita tidak bisa rely on dengan online meeting nih. Kita online meeting cuman kalau saya 2,5 jam ya satu kali pertemuan. Kita nggak bisa yakin bahwa dengan 2,5 jam mereka akan betul-betul memahami apa yang saya sampaikan. Begitu juga dengan teman Bapak Ibu guru, saya yakin juga apalagi kalau muridnya banyak gitu kan, pasti ada yang tidak fokus dan lain sebagainya, belum juga internet connection-nya bisa up and down. Jadi assessment ini sangat penting loh Bapak Ibu guru. Dengan kita memberikan assessment yang tadi, yang well defined, terus yang efektif, insya Allah mereka tuh sebenarnya juga belajar secara mandiri dan mendalam gitu melalui penugasan tersebut. Nah, di sini ada tokoh ya, Wigin dan et al. Ya, Wigin dan kawan-kawannya. Ini yang menemukan konsep understanding by design. Jadi menyebutnya assessment yang seperti itu, assessment yang membuat siswa memiliki pemahaman yang mendalam, itu adalah assessment yang edukatif gitu. Ini sebagai contoh ya, siswa itu bisa saja menulis menulis dengan kalau anak SD gitu ya, dia sudah terbiasa menulis beragam kata, dia juga tahu makna kata-kata per kata, tapi bisa saja si siswa ini tidak paham mengenai apa sih message dari satu paragraf ini gitu kan ya. Intinya ini paragraf ini menyampaikan apa gitu. Nah, ketika siswa belum mencapai itu namanya dia belum betul-betul paham gitu. Jadi tugas kita adalah ini tadi, memanfaatkan assessment kita supaya mereka bisa mencapai tadi pemahaman yang mendalam. Jadi bukan hanya bisa menulis beragam kata, memahami kata per kata, tapi mereka harus betul-betul paham makna dari paragraf tersebut. Nah, gimana cara ini kita bisa menyusun assessment seperti itu? Nah,
Di sini ada, tadi saya udah menyinggung tentang tokoh ya, Wiggins ya. Jadi yang menemukan tentang understanding by design. Nah, jadi konsepnya ini sebenarnya adalah bagian dari backward design juga. Jadi dalam menyusun assessment ini selalu mulailah dengan apa sih yang mau ya apa sih yang Ibu Bapak guru inginkan dari siswanya? Apa yang Bapak Ibu inginkan agar siswanya pahami, siswanya ketahui, ya tadi yang sudah saya sampaikan. Lalu kalau misal saya mau siswa saya misalnya apa ya mampu mendefinisikan A gitu. Nah, kalau kita inginkan bisa mendefinisikan A, kira-kira dia bisa mencapai itu melalui apa gitu. Nah, itu kita akan dari situ kita nanti akan bisa mendesain kegiatan belajaran. Jadi bukan dimulai dari kegiatan belajaran ya, tapi dimulailah dari apa yang kita harapkan mereka bisa capai. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa mendemonstrasikan ya, menunjukkan apa yang kita anggap tadi target dari mereka gitu ya. Jadi artinya semua itu harus bisa terukur gitu dan harus bisa ditunjukkan, bisa didemonstrasikan oleh siswa kita. Itu yang paling penting, Bapak Ibu guru. Nah, Wiggins dan kawan-kawan itu mengembangkan, ini saya tidak akan jelaskan terlalu detail, ini hanya pembukaan aja ya, tentang understanding by design. UBD ini ada 3 stage dan setiap stage itu bisa bolak-balik ya. Artinya gini, walaupun stage-nya selalu dimulai dari stage 1, 2, dan 3, tapi ketika kita berada di satu stage, misalnya stage 2, bisa jadi kita balik lagi ke stage 1 sebagai referensi kita untuk mendefine stage 2. Begitu juga ketika kita mau ke stage 3, kita akan melihat dulu apa yang terjadi di stage 2 gitu ya, dan sebaliknya. Jadi intinya ada hubungan antara stage 1, 2, dan 3 dan bisa bolak-balik gitu ya. Nah, tadi yang sudah disampaikan selalu mulai dengan mengidentifikasi apa yang ingin kita inginkan dari siswa kita bisa capai. Kemudian kita kedua adalah kita harus tentukan kira-kira evidence ya, bukti dari ketercapaian itu apa. Misalnya siswa mampu menyanyikan A gitu. Misalnya siswa mampu mengucapkan apa seperti itu ya. Siswa mampu menyelesaikan masalah apa seperti itu. Nah, baru nanti dari situ kita akan lebih mudah merencanakan kegiatan pembelajarannya. Seperti itu, jadi UBD ini lebih kepada metode ya, bukan program. Jadi di sini intinya UBD mengajak para guru untuk pertama betul-betul mendefinisikan apa sih yang ingin siswa ketahui, siswa pelajari, lalu bagaimana guru bisa mengumpulkan bukti-bukti pencapaiannya, dan terakhir adalah pembelajaran seperti apa atau kegiatan belajar seperti apa yang bisa mendukung ketercapaian tadi, evidence tadi, seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman bisa dibaca ya, nanti tinggal diklik aja. Ini stage 1 fokus pada tadi ya, mendefinisikan apa yang ingin siswa ketahui, pahami, dan demonstrasikan di akhir pembelajaran. Kemudian kira-kira evidence dari itu apa gitu kan, kalau kita bilang dia paham tentang fungsi. Nah, definisi paham itu kan nggak jelas ya. Jadi kalau definisi paham dengan fungsi apa? Misalnya, dia mampu menyelesaikan masalah A, gitu. Seperti itu contohnya. Kemudian dari situ kegiatan apa yang bisa mendukung ketercapaian evidence tadi, gitu. Ya, jadi ini lebih kepada kapan dan bagaimana itu bisa tercapai. Oke, itu cukup mengenai UBD. Kita akan mulai masuk ke nanti ke depannya kita akan lebih fokus pada strateginya ya. Nah, untuk di screen 16, Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa basic principle ya, prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran, assessment untuk pembelajaran online ya. Sebenarnya hampir sama juga dengan assessment untuk pembelajaran yang luring ya. Nah, yang pasti tadi ya teman-teman juga udah banyak yang menyampaikan harus mendukung ketercapaian hasil belajar yang ditargetkan gitu kan. Terus, nah ini yang nomor 2 ini mungkin akan lebih
betul-betul dituntut ya untuk pembelajaran daring. Jadi berikanlah assessment yang lebih beragam dalam pembelajaran daring, itu penting banget gitu. Jadi jangan melulu memberikan homework aja gitu ya, tapi berikan assessment yang beragam gitu. Dari situ kita juga akhirnya mendapatkan informasi sesungguhnya. Jadi sebenarnya siswa ini, kebanyakan siswa di kelas kita lebih nyaman assessment-nya yang mana gitu, seperti itu. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui ada 3 jenis assessment ya, ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Ini pun sebaiknya semua diimplementasikan dalam pembelajaran daring. Kalau diagnostik biasanya dilakukan di awal ya, kalau saya di awal perkuliahan, dan harusnya sama ya dengan Bapak Ibu Guru, saya biasanya melakukan diagnostik test, supaya saya tahu sebenarnya kemampuan awal siswa saya itu ada di mana. Dan kemudian dari situ saya bisa melakukan pemetaan ya. Pemetaan kira-kira dari misalnya 30 orang peserta didik ini, mereka yang mana yang ada di kelompok menengah, misalnya kelompok atas mana, kelompok bawah mana. Jadi di situ akan mempermudah kita nanti mungkin untuk melakukan kegiatan pelajaran, treatment, dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya diagnostik itu untuk betul-betul mengetahui kondisi awal siswa. Dan ini bisa dilakukan tidak hanya melulu yang kognitif ya Bapak Ibu, jadi bisa saja kita pengen tahu nih sebenarnya learning style siswa kita kayak gimana, itu boleh juga. Jadi diagnostik tidak melulu yang berurusan dengan kognitif gitu, jadi bisa juga yang non kognitif. Tadi misalnya untuk memudahkan Bapak Ibu guru untuk mendesain pembelajaran seperti itu. Sebenarnya siswa saya nih banyakan yang kayak gimana nih modelnya, senangnya gitu. Jadi bisa dilakukan diagnostik seperti itu. Kemudian formatif itu yang intinya adalah mengetahui progres ketercapaian siswa, dan jangan lupa untuk terus memberikan feedback secara reguler. Nah, ini sesederhana kita misalnya mengajak mereka melakukan refleksi di akhir pembelajaran, ini bagian dari formatif ya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu. Jadi kayak betul-betul tahu sebenarnya di akhir tuh mereka pahamnya seberapa jauh gitu. Perasaan mereka gimana mengikuti pembelajaran dengan kita. Kemudian apa yang mereka pengen ketahui lebih lanjut, itu kita bisa tahu dari situ. Seperti itu. Kemudian untuk sumatif biasanya dilakukan di akhir. Dan ini nanti saya mau sharing sedikit apa yang kami implementasikan di SU di Sampurna University. Ini mungkin kalau saya baca di beberapa literatur, khususnya literatur yang di Indonesia, itu kebanyakan porsi yang formatif itu tidak diberikan nilai gitu ya. Maksudnya hanya sebagai bahan acuan feedback bagi pendidik gitu ya. Ini harus bagaimana gitu. Tapi kalau di kami di SU, kecuali diagnostik ya, diagnostik tidak kami berikan penilaian, maksudnya tidak diberikan skor, tapi kalau formatif dan sumatif itu di blend sehingga nanti akan berkontribusi terhadap hasil akhir mahasiswa seperti itu, karena kami sangat menghargai proses belajar mahasiswa, kemudian effortnya mereka, upaya mereka dalam dalam pembelajaran gitu ya, karena kita tahu bahwa tidak semua, apalagi matematika ya, saya kan di matematika, tidak semua mahasiswa itu punya kemampuan matematika yang bagus gitu, maksudnya kayak kalkulus 3 gitu. Saya nggak bisa menuntut 80% mahasiswa saya tuh bisa menguasai kalkulus 3 betul-betul di angka 100 gitu. Jadi tapi nggak fair juga kalau mereka selalu mengerjakan tugas, kalau mereka selalu attend the meeting, terus mereka juga menunjukkan attitude yang bagus, sikap yang bagus gitu ya. Mereka bertanya dengan aktif, intinya mereka berupaya yang maksimal gitu ya di kelas, terus mereka dapat C gitu misalnya. Jadi di kami itu tidak mendukung praktek yang seperti itu. Jadi kami 50% itu porsinya untuk sumatif, 50% untuk formatif. Jadi sebenarnya kalau mahasiswa itu bisa all out dalam formatifnya, mereka sebenarnya 50% tuh udah berkontribusi dari formatifnya gitu. Ibaratnya 50 skor udah di tangan gitu dari overall formative assessment-nya. Itu kalau di kami seperti itu. Jadi buat kami student success is number one gitu. Jadi kesuksesan mahasiswa itu nomor 1 seperti itu. Terus selanjutnya, iya.
Hal lainnya di sini adalah tadi ya, bahwa informasi tentang assessment sendiri itu harus jelas gitu deskripsinya, terus penilaian juga harus transparan, dan ini tadi the use of essential question. Jadi saya sih menyebutnya kayak kita tuh juga harus dalam assessment itu memberikan semacam guiding question, tapi guiding questionnya yang seperti apa? Guiding question yang mengajak mereka untuk berpikir, makanya kita sebut essential. Mengajak siswa atau mahasiswa itu betul-betul jadi apa ya, betul-betul berpikir mendalam gitu, berpikir mendalam tentang apa yang ditanyakan seperti itu. Jadi ujung-ujungnya mereka jadinya belajar seperti itu. Dan tadi ya, scoring rubriknya harus ada. Seperti itu, terus jangan lupa terus memberikan feedback secara reguler ya, ongoing gitu. Dan satu lagi adalah memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan refleksi terhadap proses mereka sendiri, sehingga jadi melakukan self assessment gitu ya terhadap diri mereka. Seperti itu. Ini poin-poin penting yang jangan dilupakan oleh kita sebagai pendidik ketika kita sebenarnya keduanya, cuma ada beberapa hal yang memang justru sangat-sangat diperlukan dalam pembelajaran online. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, saya yakin Bapak Ibu berdasarkan pengalamannya menyampaikan pembelajaran online, pasti ada tantangan dan peluang ya Bapak Ibu. Kira-kira mohon dituliskan tantangan dan peluang yang Bapak Ibu rasakan ya selama mengimplementasikan pembelajaran online. Tantangannya apa? Misalnya tadi kan udah pasti ya kayak internet connection mungkin kurang stabil baik maupun siswa, lalu apa lagi kira-kira? Oke. Waktu betul Pak Mahfud. Saya akan panggil salah satu orang ya untuk nanti sharing ya. Kita kasih waktu kurang lebih mungkin 1 menit ya. Kejujuran, ya ini juga jadi isu ya, academic honesty. Kejujuran siswa, menarik nih Bu Riri. Mudah dan fleksibel peluang, oke, setuju juga Pak Mahfud. Keaktifan, oke. Sinyal, keaktifan, paket data. Bu Alma mungkin mau menyampaikan dan Bu Riri ya, Bu Alma dulu mungkin. Yuk gantian, jangan saya dulu ngomong nanti ngantuk. Bu Alma ada? Ya silakan Bu Alma. Ya izin Bu Desi, ini kameranya nggak support. Ya nggak apa-apa Bu. Izin sharing ya, kalau dari saya pribadi selama melakukan pembelajaran berbasis daring ini, tantangannya sama, rata-rata ini keterbatasan koneksi internet. Kadang dari kitanya, kadang dari siswanya gitu ya. Terus mungkin peluangnya kita bisa menyiapkan pembelajaran asinkronus. Jadi kayak sebelum hari ini kita mau virtual meeting gitu, sebelumnya sudah ada pembelajaran yang sebelumnya gitu ya, sudah ada dikasih tahu apa-apa saja yang akan dibahas di hari ini. Jadi pada saat, masuk ke tantangan berikutnya yaitu batasan waktu gitu, karena kita terbatas pada saat sesi online itu waktunya kan lebih singkat gitu. Jadi pada saat sesi online kita lebih fokus pada inti yang kayak untuk sebelumnya sudah dimasukkan di pembelajaran asinkronus yang kita siapkan. Terus tantangan yang ketiga menurut saya kecakapan digital. Kayak sekarang mungkin gurunya juga sudah mulai belajar sana sini, sudah ada Desmos kayak sekarang ya, ada Desmos bisa mulai pakai, ada Genially gitu-gitu ya. Terus untuk anak
mau ikut kayak kalau sesama guru kayak gini kan kita langsung ikut dan bisa langsung begini langsung beradaptasi. Kalau anak kayaknya butuh waktu seminggu 2 minggu biar bisa adaptasi ngikutin apa-apa yang kita pakai gini, media-media yang kita pakai gitu Bu. Mungkin peluangnya harus menyediakan waktu lagi ya untuk ngajarin itu di luar jam gitu Bu. Iya, Bu Alma kalau boleh tahu selama ini menggunakan LMS nggak? Learning Management System. Oh, pakainya apa? Iya. Google Classroom pakai, terus juga ada dari web sekolah juga. Oh, ada web sekolahnya langsung ya. Oke. Terus kira-kira siswanya aktif nggak dalam mengakses LMS gitu? Alhamdulillah lumayan aktif karena saya mengajar kelas rendah gitu ya Bu. Jadi orang tuanya yang aktif sih sebenarnya. Jadi orang tuanya ya. Jadi ya setiap ada notifikasi tugas atau apapun udah langsung auto ngelihat lah. Gitu. Oke, terima kasih Bu Alma untuk sharing ini ya. Iya, saya setuju juga sih tadi bahwa asinkronus juga sangat membantu ya. Tapi kalau di kasus kami di matematika itu agak sulit ya, entah kenapa ya. Apalagi kalau matematika yang udah level tinggi, ya itu kayak contohnya kalkulus 3 disuruh asinkronus agak sulit sih. Mereka ujung-ujungnya kayak apa ya, agak sulit lah pokoknya memahami konsep yang abstrak ya, karena level abstraksinya udah tinggi. Jadi mau nggak mau kita selalu ada online meeting gitu. Tapi selalu ada kegiatan yang sebenarnya jenisnya asinkronus juga, tapi tidak menggantikan kegiatan online meeting kalau di kami seperti itu. Dan betul kecakapan digital baik dosen, guru maupun peserta didik itu sangat mempengaruhi ya. Terus juga waktu juga betul sangat terutama untuk yang berkaitan dengan online meeting, tapi mungkin dengan rancangan yang lebih baik ya. Tadi kita bisa menyusun pembelajaran yang tadi asinkronus yang di luar online meeting supaya mereka bisa eksplor lebih lagi gitu. Terus Bu Liliana juga sama Bu Riri tadi ngomongin tentang kejujuran gitu. Nah, saya mau sharing dikit sih mungkin ya, atau mungkin nanti teman-teman silahkan ya kalau mau jump in ya. Kalau di kami salah satu cara untuk salah satu strategi gitu ya untuk bisa membuat peserta didik itu jujur kalau mata kuliahnya gitu ya yang sifatnya itu tugasnya berupa menyampaikan paper atau kayak gitu ya makalah, itu kita bisa menggunakan software seperti Turnitin untuk mengecek mengecek similarity-nya, kesamaannya gitu dengan antara tugas 1 dengan tugas 2. Dan sebenarnya saya tidak tahu persis ya apakah Google Classroom sudah support atau tidak, tapi kalau di LMS yang di kami punya itu ketika mahasiswa mensubmit tugasnya di folder yang kita berikan itu automatically kita bisa gunakan si software tersebut. Jadi dia terintegrasi ya dengan LMS kita untuk mengidentifikasi gitu similarity-nya. Jadi dari situ itu contohnya kita bisa memanfaatkan teknologi. Hal lainnya kalau misalnya matematika bagaimana gitu ya. Kalau matematika saya caranya adalah tidak memberikan pertanyaan kalau untuk sumatif ya, tidak memberikan pertanyaan yang sifatnya itu hanya di lot ya. Jadi saya mengajak mereka untuk mereka perform analytical way gitu ya. Kita sebutnya gitu cara analitis matematika, tapi di samping itu kita minta mereka untuk menyampaikan pendapat, analisis atau mengcompare sesuatu gitu yang udah otomatis, nggak mungkin kalimatnya persis sama gitu antara mahasiswa A dan mahasiswa B. Kami pernah menemukan kasus di mana ini persis sama gitu. Nah akhirnya kita ya. Ibu Deserti, izin mengingatkan waktunya 10 menit lagi. Oh oke ya. Oke, baik. Jadi seperti itu. Makasih Pak Median. Saya nggak tahu. Ya jadi seperti itu ya kalau untuk kejujuran memanfaatkan teknologi, dan kita mungkin bisa kalau kita mau bentuknya pilihan ganda, kita bisa manfaatkan LMS kita supaya bisa generate kuis yang nanti tuh mereka mengerjakan soal pilihan ganda yang diacak gitu nomornya. Jadi antara saya nomor 1, mungkin di Pak Median itu nomor 2 soalnya gitu, bisa seperti itu.
Dan tentunya satu lagi kesepakatan di awal, jadi pembelajaran di awal tuh harus jelas gitu. Kalau misalnya ada cheating, ada nyontek, itu apa nih? Apa namanya? Ininya ya. Skornya apakah dikurangi atau bagaimana, punishment-nya apa. Nah, ini strateginya seperti apa? Nah, sebenarnya di balik tadi kalau Bapak Ibu lihat, ini ada cermin ya, ada tantangan, ada juga peluang. Nah, tugas kita adalah memanfaatkan peluang yang ada untuk bisa menyelesaikan tantangan tersebut gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, dalam pembelajaran online itu sebenarnya ada sebuah peluang yang nggak dimiliki di pembelajaran PTM gitu. Manfaatkanlah media teknologi untuk bisa maksimal gitu, maksimal menjawab semua tantangan-tantangan tadi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebaiknya asesmennya variatif gitu ya. Terus juga dengan menggunakan LMS itu kita bisa langsung memberikan feedback secara real time gitu. Jadi kalau kita online meeting kayak gini, ajak mereka, kayak tadi kan saya mengajak Bapak Ibu untuk memberikan respon. Jadi bukan melulu guru atau instruktur itu untuk terus ngomong gitu. Jadi ajak mereka untuk berkomunikasi juga secara real time, berikan feedback dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, 2 tips yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, teman-teman, jadi selalu pastikan memberikan asesmen yang jelas gitu deskripsinya, kemudian penilaiannya juga transparan dan siswa itu tahu bagaimana bisa perform dengan baik pada assessment tersebut. Jadi jangan lupa diberikan rubrik yang jelas, kemudian juga bubuhi pertanyaan-pertanyaan yang esensial yang mengajak mereka untuk berpikir mendalam melalui penugasan tersebut ya, melalui kegiatan assessment tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa memberikan feedback. Ini yang paling sering menjadi masalah ya. Kadang siswa sudah menyelesaikan A, B, C, D, tapi mungkin feedback yang kita berikan kurang kena. Jadi mereka sendiri nggak tahu ini saya benar salahnya di mana, saya udah di mana progresnya. Jadi itu feedback secara reguler itu harus sering diberikan. Kemudian juga banyak sekali medianya, bisa melalui teks. Jadi kalau misalnya di submit assignment, jangan lupa diberikan catatan-catatan gitu ya. Kemudian bahkan bisa hanya sekedar voice gitu ya, Bapak Ibu kan bisa melalui WhatsApp gitu. Terkadang dengan kita memberikan voice note, sebenarnya mereka lebih nyaman ya dengar suara kita langsung. Jadi voice note ini juga bagus. Kemudian juga video dan selalu berikan real time feedback ketika Bapak Ibu melakukan online meeting. Seperti itu. Nah, summary dari saya adalah untuk bisa menyelenggarakan suatu online assessment yang efektif itu memang perlu usaha yang nggak mudah gitu ya. Tapi percayalah kalau ini semua sudah ada di dalam sistem, ada di LMS gitu ya. Apa yang kita lakukan itu sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang. Jadi kita hanya capek di awal sebenarnya. Jadi itu akan bisa dipakai untuk periode berikutnya. Jadi misalnya Bapak Ibu bikin YouTube dan lain sebagainya itu kan bikinnya di awal doang kan, nanti capek di awal tapi kemudian bisa dipakai-pakai lagi. Jadi jangan menyerah, intinya terus explore karena banyak sekali sekarang tuh udah benar-benar akses itu mudah. Jadi silahkan cari open educational resources. Jadi sumber-sumber pembelajaran yang gratis bisa diakses guru siswa dengan mudah gitu. Dan bisa memaksimalkan bagaimana Bapak Ibu bisa mendeliver pembelajaran, bagaimana siswa bisa belajar independen gitu. Jadi nggak melulu itu harus kita yang menyuapi sebenarnya. Tapi gimana cara kita bisa mereferensikan gitu. Nah jangan lupa memberikan ini tadi ya clear outcomes, di-assess secara frequently, memberikan feedback itu yang paling penting ya. Mungkin itu untuk dari saya, tapi sebelumnya saya masih ada waktu nggak Pak ya? Masih Bu. Ada waktu ya, oke. Sebenarnya saya ada video ya. Jadi gini, kalau ini adalah LMS saya ya. LMS saya berikan contoh.
Oke, saya berikan contoh sedikit saja. Ini sesederhana ini untuk formatif ya. Jadi saya selalu di awal itu memberikan RPS, kita sebutnya RP, kalau zaman saya kuliah sebutannya silabus gitu ya. Jadi semua pembelajaran dalam satu semester itu sudah saya sampaikan oleh mahasiswanya gitu ya. Jadi setiap week mereka tahu apa sih yang mau dilakukan oleh dosen saya gitu. Dan apa namanya, dan kemudian juga mereka tahu misalnya ada berapa tes, berapa persentasenya, apa yang diukur. Di sini ada SLO-nya ya. Mohon maaf saya pakai bahasa Inggris karena kami kuliahnya pakai bahasa Inggris. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa kayak class participation itu dinilai 15% dari skor total, individual assignment, terus group project itu dinilai semua di sini. Seperti itu Bapak Ibu, ini untuk RPS-nya. Kemudian yes, sudah selesai ya? Ya. Kemudian sesederhana ya, kalau saya memberikan video seperti ini misalnya, saya minta mereka tuliskan minimum 2 ide utama tentang konsep yang dijelaskan dalam video ini. Nah, ini kita bisa nilai nih ya, mereka menyampaikan apa, dan mereka diminta untuk memberikan pendapat terhadap pendapat temannya seperti itu. Kayak gitu ya, ini contohnya Bapak Ibu Guru, dan ya seperti ini, dan ini bisa menjadi bagian dari formative assessment juga sebenarnya. Seperti itu sih, dan sebenarnya kalau di saya juga sama, jadi kita tuh kesehariannya juga melakukan kolaborasi dan lain sebagainya, jadi jangan melulu cuman menggunakan PPT, kita yang aktif gitu, jadi usahakan supaya siswanya yang aktif gitu dalam online meeting, dan sebenarnya dalam online meeting pun kita akan bisa memberikan banyak assessment sebenarnya kepada siswa. Seperti itu mungkin dari saya. Sayang sekali waktunya cepat banget. Bapak Ibu mohon dilanjutkan nanti untuk ya ini ya, kira-kira bagaimana nih? Mohon diberikan masukan kepada saya, Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti sesi webinar dengan saya, kemudian boleh mendrag ini ya. Kalau ke kiri tidak senang, kalau ke kanan makin senang, seperti itu. Boleh berikan masukan tertulis, dan mohon juga tuliskan refleksinya, apa sih yang sudah diketahui dari sesi hari ini, kemudian apa yang ingin diketahui lebih lanjut. Mungkin dari saya itu ya, terima kasih banyak Pak Median, mohon maaf kalau saya ini lama udah menyampaikan. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau misalnya ada kekurangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Desyarti, luar biasa materinya hari ini. Bapak Ibu, materinya sangat luar biasa nih. Silakan Bapak Ibu raise hand atau tuliskan di kolom chat untuk membuat pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Nanti kita bagi di kolom chat dan di raise hand. Ini Bu Desyarti dari Ibu Wiwin izin tanya, adakah contoh format feedback untuk asesmen dari proses pengajaran yang diberikan oleh guru? Maaf, sebentar. Coba saya lihat dulu ya. Bu Wiwin ya? Ya, Ibu Wiwin. Format feedback untuk asesmen dari proses pengajaran yang diberikan oleh guru. Ini yang dimaksud Bu Win. Sebentar. Ini feedback kita sebagai guru atau feedback dari peserta didik kepada kita, Bu? Ya. Coba Ibu Wiwin, ini sudah diizinkan untuk hanya ingin memperjelas saja, takutnya saya salah paham ya. Ibu Wiwin? Ya, Bu Wiwin boleh bicara. Ibu Wiwin aktifkan suaranya. Ya. Oke. Silakan Ibu Wiwin. Ya, makasih Pak Median. Jadi tadi Ibu sedikit menjelaskan tentang bahwa kita juga
perlu feedback dari penyampaian materi yang sudah kita sampaikan ke peserta didik. Nah, itu yang saya maksud ini feedback dari peserta didik kepada kita guru. Oh, baik, Bu. Jadi begini, kalau untuk yang per meeting tadi melalui Desmo saya sudah memberi contoh sebenarnya ya. Tadi kan saya selalu di akhir sesi minta mahasiswa itu untuk menyampaikan kira-kira apa yang saya sampaikan kecepatan atau tidak, instruksi saya jelas atau enggak gitu. Ini tadi hanya sedikit sederhana ya, contohnya seperti itu kurang lebihnya. Lalu mereka akan menyampaikan hari ini materinya berat Miss, begini-begini. Itu real time Bu, biasanya seperti itu. Itu kalau untuk per meeting, tetapi kalau untuk ibaratnya kita mau mendapat penilaian secara sumatif juga dari mahasiswa, itu biasanya kalau dari universitas adanya per akhir semester, tapi kalau saya suka mengadakan per tengah semester, inisiatif aja sih. Jadi saya biasanya menyebar survei kepada mereka. Kalau contoh formatnya sekarang mungkin saya nggak bisa berikan, tapi boleh nanti Ibu boleh ini email saya, karena yang saya miliki semua adalah bahasa Inggris. Takutnya nggak relevan ya, gitu. Saya mohon maaf karena saya jujur tidak punya pengalaman mengajar di sekolah. Pengalaman saya dari 2009 full sebagai dosen dan mengajar calon guru matematika, Bu. Seperti itu. Jadi, tapi saya memang sering berhubungan tentunya dengan pihak sekolah ya, karena kan mahasiswa yang diajar juga mahasiswa calon guru ya, gitu seperti itu. Tapi pengalaman sebagai guru sendiri belum. Nah, jadi jujur bahan-bahan saya banyak kan bahasa Inggris. Bu Chandra pun suka nanya ke saya, Bu Desi ada ini enggak? Saya pasti kasihnya bahasa Inggris ya, mungkin Bu Chandra ada di sini. Karena memang itu sumbernya seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya menyebar survei kepada mahasiswa saya sendiri. Dari situ saya akan tahu sebenarnya mahasiswa itu kayak gimana gitu menilai kualitas pengajaran saya seperti itu. Dan dari situ itu jadi feedback buat saya gitu. Apa yang harus saya improve di tengah semester berikutnya gitu. Seperti itu sih Bu. Bagaimana Bu Wiwin? Ya, Ibu bisa nanti kalau sebenarnya nggak sulit ya. Ketika kita pengen tahu feedback terhadap diri kita adalah kita bisa ngecek komponen dari kualitas pengajaran yang baik itu apa saja. Dari situ kita bisa bisa membuat rubrik penilaian untuk diri kita gitu sebagai pengajar gitu. Dan jangan lupa disampaikan bahwa ini nggak mempengaruhi nilai kalian. Please tolong jujur gitu ya, tolong sejujur-jujurnya karena ini saya ingin mendapat masukan dari teman-teman. Dan terkadang saya pun melakukan sesi ngobrol gitu ya, kita ngobrol karena ternyata saya melakukan aja online meeting seperti ini, kita nggak ngomongin macam-macam, kita cuma mau ngomong kamu ada masukan nggak buat saya gitu. Jadi dari situ ini saya baca di survei seperti ini, maksudnya apa ya? Jadi seperti itu konfirmasi itu juga bagus sih. Jadi diskusi, komunikasi, makanya tadi saya bilang bagian dari assessment itu tadi terus menjaga komunikasi yang intensif kepada mahasiswa atau siswa supaya kita tahu mereka tuh sebenarnya kayak gimana dalam pembelajaran kita, proses mereka belajar tuh seperti apa. Jadi kita pun jadi tahu, akhirnya kita bisa memperbaiki kegiatan belajarnya gitu dari dasar itu, Bu. Semoga menjawab ya Bu Wiwin. Terima kasih Bu Wiwin. Nanti saya email ya Bu Wiwin ya. Ya, selanjutnya Pak Haji Nugroho, Bu Desi, raise hand. Oh iya Pak Haji. Mohon izin bertanya Ibu. Baik Pak Haji. Apakah bisa didengar suaranya? Alhamdulillah bisa Pak. Ini cakep banget, keren Bu. Pada sore ini dapat banyak pemahaman, pengalaman juga sharing. Yang tanyakan di Sampurna University tadi sempat ditampilkan itu e-learningnya menggunakan apa? Kalau kami di sekolah menggunakan platform Moodle. Jadi problem itu adalah lebih di teacher-nya, bukan di student-nya. Yeah. Soal student itu tidak familiar, soal siswa itu ada kendala di jaringan itu soal lain. Tapi ketidakmampuan dan ketidakmauan guru itu ada kendala tersendiri di kami. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana asesmen ini, mohon penjelasan dalam kaitan dengan penilaian atau evaluasi sikap karakter
dan tadi Bu mencontohkan dan keterampilan atau praktik gitu. Ini emang agak sedikit mengalami kesulitan atau mungkin tidak semua penilaian praktik atau penilaian keterampilan itu bisa diakses lewat online gitu Bu. Tadi Ibu juga sempat ceritakan ada beberapa mahasiswa yang tidak responsif ketika pembelajaran matematika secara online atau asesmen secara online. Mohon tanggapannya Ibu. Tapi luar biasa sore ini saya dapat banyak pencerahan. Terima kasih. Atur nuhun. Ya, sama-sama Pak. Oke, saya coba izin menjawab ya Pak ya semampu saya. Di Sampurna University kami mengalami beberapa kali perubahan LMS karena justru jauh sebelum pandemi berlangsung kami memang betul-betul jadi gini, kami PTM tapi kami punya LMS yang betul-betul memang harus aktif gitu dipakai baik oleh mahasiswa maupun dosen. Jadi itu kami blessing banget, kami bersyukur kami terbiasa dengan itu bahkan jauh sebelum pandemi. Jadi kami pernah menggunakan Schoology, pernah menggunakan Moodle dan sekarang alhamdulillah ini yang terbaik sih kalau menurut saya ya. Adalah yang Canvas ini. Saya tapi tidak tahu ini berapa biayanya ya, karena balik lagi ini institusi. Dan di Canvas ini kalau saya boleh share, ini tuh apa ya, saya sih, buat saya sebagai seorang pengajar, sangat memudahkan saya untuk menilai tadi ya, kayak keaktifan. Jadi saya itu tahu bahwa ini saya bisa klik New Analytics di sini. Jadi saya tahu nih, mahasiswa saya tuh yang paling sering akses siapa di sini ya, kayak gitu. Bahkan mereka tuh mengakses dalam berapa week ini udah ada yang ribuan nih Pak, dan memang ini terkonfirmasi ya, maksudnya terkonfirmasi dari hasilnya mereka, dari tugas-tugasnya mereka, seperti itu. Jadi memang LMS atau teknologi itu memang sangat berperan penting sih, tapi balik lagi kita sebagai pendidiknya betul-betul mau mengeksplor nggak gitu. Jadi kalau di kami itu selalu dilakukan semacam professional development sebelum semester berjalan. Jadi semua update-update yang baru tentang bagaimana memaksimalkan Canvas, LMS kami, kemudian memaksimalkan, jadi kalau di kami tidak menggunakan Google Meet, Zoom, tidak seperti itu, kami menggunakan yang institusi, jadi pakai Teams, dan di Microsoft Teams kami bisa buat channel khusus untuk kelas kami, dan di channel itu kadang kan kita bayangin 30 siswa, kadang kan suka on off ya mereka ya, itu datanya semua ke-record, jadi saya nggak pernah ngecek, jadi kalau saya ngeh ke anak saya, kan kalau anak saya tiap pagi harus voice note atau apa, kalau di kami nggak perlu seperti itu, karena automatically Teams akan merecord datanya, dan jadi kita tidak spend too much time gitu, kita nggak perlu habisin waktu banyak untuk ngecekin attendance, langsung fokus dengan membuka pembelajaran dan lain sebagainya. Nanti Teams yang akan memberikan kita data, oh ini si X tuh sebenarnya cuma 15 menit doang ikut meeting. Jadi saya biasanya, dan saya akan konfirmasi, saya chat WA, nah itu dia gunanya feedback. Hai, misalnya Brian, saya cek kamu tadi cuma 15 menit ternyata ya gitu, baru ngaku gitu. Jadi hal-hal seperti itu manfaatkanlah teknologi gitu ya. Saya mungkin nggak perlu tunjukin ya, tapi intinya kita harus betul-betul berusaha memang belajar, update, karena semua ini pasti ada manfaatnya dan kita bisa maksimalin sebenarnya. Dan jujur saya adalah orang yang sangat justru senang dengan daring gitu ya. Karena selama daring saya mendapatkan informasi tentang siswa saya jadi lebih lengkap gitu loh Pak. Jadi si internet ini, teknologi ini betul-betul bermanfaat sih buat saya pribadi gitu. Itu yang saya rasakan. Nah, kemudian kalau untuk performance, di matematika kami juga ada performance. Sebentar ya, saya coba stop share dulu, saya cek dulu, takutnya nggak ada, sebentar. Sebentar ya. Oh ya, ini dia contohnya ada. Oke, Bapak Ibu, ini saya coba share. Bentar ya. Jadi ini ini contoh, ini tidak bohongan ya. Jadi kami di Kalkulus 2 itu kan ada materi tentang volume benda putar.
benda putar, jadi dari fungsi itu diputar. Nah, kita sampaikan konsep dan lain sebagainya, kemudian mereka harus bereksperimen. Ini kan sebenarnya bagian dari performance juga ya. Mereka harus membuat Projectnya ini menggunakan software namanya GeoGebra, dan mereka menggunakan artificial intelligence itu untuk misalnya, jadi mereka berkreasi ini. Mereka create sendiri functionnya, kemudian kira-kira bendanya apa yang dicapai, dan mereka menyampaikan konsep matematikanya dari situ. Jadi ini bisa disampaikan melalui presentasi kelompok seperti itu, dan apalagi kalau misalnya Bapak Ibu bisa meminta mereka membuat semacam report ya, laporan, atau bisa bikin blog, bisa bikin website seperti itu sih menurut saya. Tantang aja siswanya, jadi nggak usah terlalu fokus dengan ini KD ini belum, ya sebenarnya dari satu assessment yang betul-betul autentik bisa jadi beberapa KD-nya itu tercapai gitu melalui satu assessment yang betul-betul autentik, yang betul-betul memang menuntut mereka berpikir gitu ya, mengulik gitu mendalam, begitu sih Pak mungkin. Nah kalau mungkin pelajarannya olahraga atau apa ya mungkin ya bisa divideokan seperti itu. Saya jujur tidak begitu ahli ya, tapi kalau yang saya pikirkan sih begitu ya, mungkin buat video atau buat tutorial atau apa gitu ya. Intinya sih be kreatif aja. Kita jangan kalah sama siswa kita harus lebih kreatif dan harus terus update gitu. Gitu sih. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kebetulan kami kan di sekolah vokasi di SMK ya Bu ya. Ya, Pak. Jadi misalkan praktik mengelas gitu kan, atau praktik servis sepeda motor, atau kami analisis kimia, lalu ingin mengevaluasi, kan itu agak sulit kalau dilakukan di rumah gitu kan. Tetap kami harus tatap muka, dan juga ingin melihat ketelitian misalkan kan, bagaimana mereka menimbang misalkan itu kan. Memang bisa divideokan, tetapi mungkin alat bahan tidak tersedia di masa-masa itu. Mungkin itu sih. Tapi sekali lagi pencerahan untuk hari ini luar biasa. Terima kasih untuk panitia dan narasumber. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu peserta, mungkin cukup 2 pertanyaan Bapak Ibu ya, karena nanti ada materi selanjutnya, yaitu materi dari Epson. Ya, mungkin Ibu Desyarti untuk menyampaikan closing statement, silakan. Saya justru terima kasih banyak nih kepada JSDI dan juga Epson, kepada Bapak Ibu semua, karena telah diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat semua di seluruh penjuru Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, mohon maaf ya jika misalnya ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan gitu. Tapi intinya kita mudah-mudahan mendapatkan manfaat gitu, faedah ya dari hari ini, dan mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi. Itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Desyarti. Mari kita berikan aplaus untuk kepada Ibu Desyarti Syafarining SPD TLS SPDM. Baik, selanjutnya materi dari Epson yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Syafarudin. Kepada Bapak Edwin Syafarudin, kami persilakan. Oke, terima kasih. Sudah terdengar suara saya, Pak? Sudah terdengar, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat